Pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di One News Bola. Edisi kali ini kami awali dengan momen penting dari dunia sepak bola tanah air. Elkan Bagot masuk dalam skuad sementara Ipswich Town untuk musim 2025-2026. Bek timnas Indonesia itu langsung dipasang sebagai starter dalam laga uji coba kontra BW Linz. Informasi lainnya pemirsa, kita terbang ke sepak bola internasional. Lionel Messi lagi-lagi menunjukkan kelasnya setelah mencetak 2 gol saat Inter Miami menang telak 5-1 atas New York Red Bulls di lanjutan MLS 2025 dan resmi membalap Cristiano Ronaldo dalam rekor gol tanpa penalti. Pemirsa, inilah One News Bola lengkapnya. Bek timnas Indonesia Elkan Bagot masuk skuad sementara Ipswich Town untuk musim 2025-2026. Sang pemain turun sebagai starter saat uji coba kontra BW Linz yang berakhir 4-1 untuk kemenangan Ipswich. Selepas masa peminjaman di Blackpool, kontraknya diperpanjang hingga Juni 2026. Kabar baik datang untuk bek timnas Indonesia Elkan Bagot. Pemain berusia 23 tahun itu resmi masuk dalam skuad sementara Ipswich Town untuk menghadapi musim baru Championship Inggris 2025-2026. Elkan tampil dalam laga uji coba saat Ipswich Town meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas klub Austria BW Linz pada Sabtu 19 Juli 2025. Ia turun sebagai starter dan bermain di babak pertama sebelum digantikan di paruh kedua laga. Mengutip dari laman resmi Ipswich Town yang diakses Senin 21 Juli 2025, nama Elkan tercantum dalam daftar skuad tim utama yang dirilis klub. Ia menjadi salah satu dari 9 bek yang masuk skuad sementara bersanding dengan nama-nama besar. Diketahui pemain berusia 23 tahun itu merupakan pemain binaan Akademi Ipswich Town dan telah meniti karir sejak bergabung dengan tim U18 pada tahun 2019. Selama perjalanannya, ia sempat dipinjamkan ke sejumlah klub Inggris seperti Gillingham FC, Bristol Rovers, hingga terakhir Blackpool. Melihat perkembangan dan performanya selama masa peminjaman di Blackpool, Ipswich Town memutuskan untuk memperpanjang kontrak sang pemain selama 1 musim hingga Juni 2026. Meski demikian, status Elkan saat ini masih tergolong sebagai bagian dari skuad sementara. Ipswich Town baru akan merilis daftar final skuad utama paling lambat 1 September 2025. Sesuai tenggat waktu pendaftaran pemain yang ditetapkan otoritas Liga Inggris. Kompetisi Championship Inggris musim 2025-2026 sendiri dijadwalkan bergulir mulai awal Agustus. Ipswich Town kini tengah mempersiapkan diri secara serius demi kembali promosi ke Premier League setelah terdegradasi pada akhir musim lalu. Rafael Struijk resmi gabung Dewa United untuk Liga Indonesia selepas mini-meni bermain di Liga Australia bersama Brisbane Roar. Penyerang timnas Indonesia itu berambisi tampil reguler dan mencetak banyak gol. Sang penyerang berusia 22 tahun itu mengaku tak sabar mencoba atmosfer Liga Indonesia dan siap beradaptasi. Penyerang timnas Indonesia Rafael Struijk mengaku tak sabar menjalani debut di kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2025-2026 bersama Dewa United. Struijk resmi melanjutkan karirnya di tanah air setelah sebelumnya memperkuat klub asal Australia Brisbane Roar.
Kepindahan ke Dewa United menjadi langkah baru bagi Struijk setelah minimnya menit bermain selama berkarir di Liga Australia. Ia berharap bisa kembali tampil inti dan menemukan performa terbaiknya bersama tim julukan Banten Warriors itu. Meski menyandang status sebagai pemain tim nasional, Struijk mengakui bahwa ia belum sepenuhnya memahami atmosfer dan ketatnya persaingan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Karena itu, ia langsung menjalin komunikasi dengan sejumlah rekan timnya di timnas yang kini membela Dewa United. Beberapa nama seperti Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, hingga Stefano Lillipali Meski begitu, pemain berusia 22 tahun itu memiliki ambisi besar untuk bisa mencetak banyak gol dan membawa Dewa United bersaing di papan atas klasemen. Bek Timnas Indonesia Pratama Arhan resmi mendapatkan perpanjangan kontrak 2 tahun dari Bangkok United setelah tampil impresif sejak gabung pada Januari 2025. Arhan telah mencatat 15 penampilan dan 3 assist dari kompetisi sepak bola Thailand. Pemain Timnas Indonesia Pratama Arhan dikabarkan resmi mendapatkan perpanjangan kontrak dari klub asal Thailand Bangkok United. Bek kiri berusia 23 tahun itu baru bergabung pada bursa transfer Januari 2025, namun telah menunjukkan performa yang cukup menjanjikan. Arhan tercatat tampil sebanyak 11 kali di Liga Thailand dan sukses menyumbang 3 assist langsung, serta beberapa assist tidak langsung melalui lemparan jauh khasnya yang berujung gol. Secara keseluruhan, ia telah mencatatkan 15 penampilan di semua kompetisi bersama Bangkok United. Penampilan konsistennya dinilai memuaskan manajemen klub sehingga kontraknya diperpanjang untuk 2 tahun ke depan. Kabar ini menjadi angin segar bagi pecinta sepak bola Indonesia, mengingat Arhan kembali mendapatkan menit bermain reguler setelah sebelumnya kesulitan di klub-klub Jepang dan Korea Selatan.
Timnas Malaysia resmi mundur dari Piala Negara KAFA 2025. Alasannya karena masalah logistik dan efisiensi anggaran. Pelatih Peter Klamoski memilih fokus membentuk skuad jelang kualifikasi Piala Asia 2027 demi mengejar tiket seperti yang telah diraih Timnas Indonesia, yakni menuju Piala Dunia. Malaysia secara resmi menarik diri dari ajang Piala Negara KAFA 2025 yang dijadwalkan berlangsung pada September mendatang. Turnamen yang digelar oleh Konfederasi Sepak Bola Asia Tengah ini awalnya turut mengundang negara di luar kawasan Asia Tengah seperti Oman dan Malaysia. Pelatih Timnas Malaysia, Peter Klamoski, menyatakan bahwa partisipasi dalam turnamen tersebut dinilai tidak menguntungkan bagi skuad Harimau Malaya. Salah satu alasannya adalah persoalan logistik dan jauhnya lokasi pertandingan di Tajikistan yang menjadi tuan rumah. Dirinya juga menyoroti kesulitan dalam mengumpulkan para pemain Malaysia yang bermain di luar negeri karena jarak tempuh dan waktu persiapan yang sempit. Selain itu, biaya perjalanan dan akomodasi ke Tajikistan dianggap membebani anggaran federasi secara tidak proporsional. Sebagai gantinya, Malaysia akan memanfaatkan FIFA Matchday edisi September 2025 untuk menggelar pemusatan latihan sebagai persiapan menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Asia 2027. Fokus utama mereka adalah menyusul timnas Indonesia yang telah lebih dulu memastikan tempat di turnamen tersebut. Saat ini Malaysia berada di posisi puncak klasemen grup F dengan perolehan 6 poin, unggul atas Vietnam, Laos, dan Nepal. Hanya juara grup yang berhak melaju langsung ke Piala Asia 2027. Bergabung dengan 18 tim yang telah memastikan lolos usai putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Federasi Sepak Bola Oman resmi menunjuk Carlos Queiroz sebagai pelatih kepala baru. Penunjukan ini dilakukan jelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Mantan pelatih Real Madrid dan timnas Portugal itu ditargetkan membawa Oman lolos ke putaran final. Oman resmi menunjuk mantan pelatih Real Madrid dan timnas Portugal, Carlos Queiroz, sebagai pelatih kepala baru mereka pada Selasa, 16 Juli 2025, dalam upaya untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Oman berhasil melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia setelah finish di peringkat keempat grup B pada babak sebelumnya. Mereka memastikan tiket ke fase selanjutnya usai bermain imbang 1-1 melawan Palestina.
Namun Federasi Sepak Bola Oman justru mengganti pelatih sebelumnya, Rashid Jaber, yang telah sukses membawa timnas dengan julukan Al-Ahmar itu lolos ke babak berikutnya. Menurutnya, juru taktik yang baru saja diresmikan ini mempunyai segudang pengalaman. Queiroz pernah menukangi sejumlah tim nasional besar seperti Portugal, Iran, Kolombia, Mesir, dan Qatar. Tidak hanya itu, pelatih asal Portugal itu juga pernah menjadi asisten pelatih Sir Alex Ferguson di Manchester United. Sementara itu, di babak keempat nanti, Oman akan tergabung bersama Irak, Qatar, Arab Saudi, Indonesia, dan Uni Emirat Arab. Undian babak ini akan berlangsung pada 17 Juli mendatang. Lionel Messi cetak sejarah baru saat Inter Miami menang 5-1 atas New York Red Bulls di MLS 2025. Dua gol yang dicetak sang pemain membawanya menyalip Cristiano Ronaldo dalam rekor gol non-penalti. Messi sekarang mengoleksi 764 gol tanpa penalti dan mega bintang asal Argentina itu juga bersaing di puncak daftar top skor MLS. Lionel Messi kembali menunjukkan kelasnya di usia 38 tahun. Mega bintang asal Argentina itu mencetak 2 gol saat membawa Inter Miami menang telak 5-1 atas New York Red Bulls. Dalam lanjutan Major League Soccer 2025 pada Minggu 20 Juli pagi waktu Indonesia Barat. Dua gol tersebut tak hanya memastikan kemenangan besar bagi Inter Miami, tetapi juga mencatatkan tonggak sejarah baru dalam karir Messi. Ia kini resmi menyalip Cristiano Ronaldo dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa tanpa penalti. Tambahan 2 gol membuat Messi mengoleksi 764 gol non-penalti sepanjang karir profesionalnya, melewati rekor Ronaldo yang sebelumnya mengumpulkan 763 gol serupa. Menariknya, Lionel Messi berhasil menyalip torehan rival lamanya itu dengan jumlah pertandingan yang jauh lebih sedikit, yakni 167 laga lebih cepat dibanding Ronaldo. Di Liga Amerika sendiri, Messi tampil semakin tajam musim ini. Ia sudah mencetak 18 gol, menyamai perolehan Sam Zurich dari Nashville SC di papan atas daftar pencetak gol terbanyak atau Golden Boot MLS 2025. Sejak bergabung dengan Inter Miami pada pertengahan 2023, Messi telah membukukan 58 gol dan 26 assist dalam 68 pertandingan di semua kompetisi. Catatan ini menempatkannya sebagai salah satu pemain paling produktif di kompetisi Amerika Serikat.
Sebagai perbandingan, Cristiano Ronaldo bersama Al Nassr mencatatkan 93 gol dan 11 assist dalam 105 pertandingan. Namun dari segi efektivitas, Messi unggul karena sebagian besar golnya dicetak dari permainan terbuka. Di Inter Miami, Messi hanya mencetak 2 gol dari titik putih. Sedangkan Ronaldo mencetak 25 dari 93 golnya di Al Nassr melalui penalti. Meski tak lagi bersaing dalam perebutan Ballon d'Or dan rivalitas keduanya sudah mereda secara personal, Messi dan Ronaldo tetap menjadi dua ikon besar yang selalu dibandingkan oleh penggemar. Setiap gol, assist hingga statistik kecil sekalipun terus menjadi bahan perdebatan yang membakar antusiasme dunia sepak bola. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Bola berikutnya. Setiap hari pukul 9:30 malam hanya di kanal YouTube TV One News Scout.